satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya bertanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan dan diangkat ke langit? Bang Erben, berapa Boleh menit ini? dijawab sama Bang Juma dengan data. Jadi urgensitasnya Oke. 2 menit ya? 2 menit dan ya, mengapa harus diserupakan? Ada data ya? Oke. Dan mohon yang host berikan satu orang untuk menunjukkan datanya. Supaya kita bicara data, bukan bicara bibir. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi di sini diterangkan kemudian ketika orang-orang Yahudi pada saat itu mengaku telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mereka sebagai Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuh. Nah, Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya tanya kepada yang membunuh, bukan saya yang membunuhnya. Diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi Bang Suma. Andai diserupakan bagi Bang Suma, maka saya akan mengatakan, ini orangnya. Tapi kan tidak diserupakan bagi saya. Diserupakan bagi orang yang hidup pada zaman itu, yaitu pelaku-pelaku penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datanya adalah Tuhan kemudian menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan, menggantikan kedudukannya pada saat itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka ragu-ragu terhadap yang dibunuh, mereka berselisih paham tentang tentang siapa yang mereka bunuh, dan mereka tidak membunuh dengan yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa anak Maryam. Itu satu. Lalu kenapa kemudian mengangkat rasulnya, menyelamatkan rasulnya? Karena Allah sudah mengatakan bahwasanya bahwa wa'ahullahu ilai wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kenapa dia mengangkatnya? Karena dia memiliki tugas di akhir zaman untuk datang meluruskan kembali ajarannya yang dibengkokkan oleh orang-orang Roma dan Yunani, yaitu Kristen. Itu urgensinya. Maka ketika datang kedua kalinya, tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, sedangkan orang kafir ditendang ke neraka. Demikian. Sekarang saya yang bertanya pada saudara. Oke? Tolong kamu tunjukkan kalau Yesus yang disalib itu adalah anak Maria. Tunjukkan siapa yang lari di belakang Yesus putra Bapa yang ditangkap menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya, lalu lari meloloskan diri. Siapa laki-laki di belakang Yesus Barabas yang ditangkap ini yang melepaskan kain lenan? Tolong kasih data, silakan. Oke. Ya. 2 menit. Menanggapi berapa menit? 2 menit Bang. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, apa urgensitasnya Nabi Isa itu digantikan, diangkat ke langit, dan siapa yang disalibkan itu? Rupanya Bro Juma tidak tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak tahu. Kasih saya di kolom besar. Apa yang disampaikan oleh Bro Juma, maka saya berpikir bahwa apa yang disampaikan ini host kasih dong di kolom besar. Gimana sih? Host, oke. Di dalam Matius 27 ayat 11, di sini ada mahkamah agama. Dan sumber keraguan tentang kebangkitan dan penyaliban berasal dari dusta mahkamah agama yang menggunakan uang. Jadi orang-orang disogok untuk memelintir berita kematian Yesus. Berarti apa yang disampaikan Bro Juma berarti termakan hoaks yang dibangun oleh dusta. Ta'ala pun menurut hemat saya dari penjelasan Juma adalah korban hoaks yang dibuat oleh dusta mahkamah agama.
jika Isa adalah Yesus. Tetapi jika Isa bukan Yesus, maka tidak ada urusan. Kalau ditanya siapa yang melarikan diri, murid melarikan diri. Baik Yohanes pun pergi meninggalkan, baik Petrus, walau kemudian mereka melihat dari jauh. Itu bisa dibaca di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3-4 kitab Injil menceritakan kebenaran Yesus. Dan ingat, Matius itu adalah murid Yesus langsung. Markus juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Lukas juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Yohanes murid Yesus langsung dari golongan 12. 4 kitab Injil ini ditulis di abad pertama. Ditulis di abad pertama. Harus diingat itu ya, ditulis di abad pertama. Sedangkan Qurannya Bro Juma yang menganggap Isa sama dengan Yesus, itu ditulis di abad ke-7. Perbedaan sejarah pertama dengan abad ke-7 itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Apalagi Alkitab sejalan dengan catatan sejarah, sedangkan Quran tidak sejalan dengan catatan apapun. Di situ Bro Juma. Terima kasih. Gimana ini timernya? Pertanyaan saya. TikTok aja. Sudah. Tidak ada lagi pertanyaan. Kita saling menanggapi aja. Ini masalah Ya udah. Oke. Berapa menit, host? Bertanya itu terserah Gurunda. Nggak ada lagi pertanyaan. Biar mengerucut masalah ini. Ya, 3 menit aja itu enak Bunda Rahma. 3. Nggak ada lagi pertanyaan. Ini masalah salib atau tidak salib. Berkaitan dengan Al-Quran yang membantah penyaliban itu dengan ajaran Kristen yang mengatakan ada penyaliban terhadap orang suci. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, sudah mulai? Iya, silakan Gurunda. 3 menit kan? 3 menit. Oh 3? Ya Iya, Allah. biar poinnya sampai. Baik. Mohon maaf. Oke. Jadi gini, penyaliban di dalam Quran itu terjadi. Tapi yang disalibkan itu adalah pengganti. Yang disalibkan bukan Nabi Isa alaihissalam. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Nah, berdasarkan tujuan daripada diselamatkannya Nabi Isa alaihissalam, kelak untuk diperuntukkan menjadi saksi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Apakah engkau mengajarkan kemudian kepada orang Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Tidak sama sekali. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 12:42 apa yang dikatakan? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi siap-siap aja Anda akan dihakimi oleh Yesus. Anda akan diusir. Itulah gunanya dia diselamatkan, untuk datang menjadi saksi bahwa di tengah-tengah penolakan mereka ada di antara kelompok orang yang menuhankan dirinya, padahal tujuannya datang adalah mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, kemudian kenapa ini terjadi? Karena pada kalangan orang-orang tertentu, di kalangan orang-orang Yahudi, Allah mengatakan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiap kali ada utusan rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Semua. Nabi Musa diolok-olok, Daud, Salomo diolok-olok, Yesus tidak lepas diperolok-olok. Inilah kemudian Allah mengangkat nabinya ke langit untuk datang kemudian, karena ada tersangkanya itu Kristen, makanya dia harus datang karena dipersiapkan untuk menjadi hakim bagi tersangka. Kalian tersangkanya. Nah, sekarang kalau Anda tidak mampu menunjukkan siapa dia yang lari mau loloskan diri menggunakan kain lenan, nih saya ajarin Erben, tak ajarin. Yesus di dalam Yohanes 13:4 melepaskan jubah lalu kemudian menggunakan kain lenan. Oke? Pada saat Yesus ditangkap di kitab saudara Yohanes 18, ditangkap dia di sana. Di situ jelas sekali ada seorang penjahat juga namanya Yesus. Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Yang kalian sembah adalah Yesus putra Bapa, bukan Yesus putra anak, putra ibu, bukan. Sementara yang kami imani adalah Yesus putra ibu, yang kalian tuhankan Yesus putra Bapa. Yesus Barabas adalah penjahat nasionalis yang juga dilepaskan bersamaan dengan Yesus anak ibu. Sekarang permasalahannya adalah
Ketika kemudian ada orang berlari dengan menggunakan kain lenan, siapa orang yang lari menggunakan kain lenan tadi? Siapa? Lolos dia dari penangkapan. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus meninggalkan Yesus. Yang tinggal cuma satu, yaitu Konco sang pengkhianat, yaitu Yudas. Sementara murid semua berlari, ada yang ditangkap kemudian, lalu ada juga yang menggunakan kain lenan. Di situ masih ada 2 orang. Siapa yang menggunakan kain lenan ini dan siapa yang ditangkap ini? Silakan. Saya minta data. Oke ya. Aku dikasih di kolom besar, bro. Berapa menit ini menanggapi ya? Ya, 3 3 menit. lah. Sama Bunda, sama. Tidak usah Oke, banyak ya. tanya. Nanti kan tadi saya 3 menit, berarti beliau 3 menit. Masa berubah? Iya, Silakan. Kasih di kolom besar, kasih di kolom besar ya. Kasih di kolom besar. Ojul, Kasih di kolom besar dong, host. Ojul. Host. Ada yang bisa memberikan kolom besar nggak selain Dinda Julius? Ini hostnya gimana sih? Siapa yang jadi moderator ya? Karena saya Berbagi. butuh kasih data supaya Bisa data bisa itu yang dikasih moderator berbicara. host, nanti saya bantu. Izin Iya, host, Pak Lopo bisa di kasih moderator biar hostnya saya bantu. kemana sih ini hostnya? Kuluk-kuluk juga hostnya nih. Dinda Julius. Katanya kata Halo. tadi Iya. Coba ditelepon dulu, ditelepon dia supaya dikasih di kolom besar karena kalau saya tunjukkan data kan data berbicara, mulut saya berbicara, jadi 2 kali berbicara, orang cerdas langsung ngerti. udah sementara tinggal baca dulu Bang ya. Bentar. Udah aku telepon Pak bentar. Lopo, Pak Lopo, Bang Jul, bisa dikasih moderator Oke, saya biar ditelepon dulu cepat dong. nanti. Beliau jauh dari perangkat Bang Palopo. Waduh, ini boleh gitu kalau diskusi. Udah aku telepon bentar. Iya, supaya Ko Julius. enak diskusinya. Sebentar lewat telepon. Haleluya. Oke lanjut, silakan Bang Ruben. Bang Ruben, Bang Erben. Ini belum ada, saya mau di kolom besar dong. Ada, udah ada. Ben, lu di kolom besar, belum. Ben. Sorry. Belum. Ah, ini Jaringannya. baru. Oke ya. Oke. Perhatikan ya. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid itu melarikan diri. Itu ada di dalam Matius 20 ayat 56. Lalu semua murid-murid. Jadi artinya ada 12 murid Yesus di situ yang mengakui bahwa Yesus ditangkap. Kalau cuma berbicara kain lenan di dalam Matius 27:59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu dan mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi Yesus pun dikasih kain lenan ketika sudah mati, mayat. Jadi yang harus kalian pertimbangkan adalah data Alkitab di abad pertama sepakat mengatakan Yesus mati karena dengan kematian Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Dengan kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Dengan kemuliaan Yesus terangkat ke surga. Tetapi sayang 700 tahun kemudian entah sejarah dari mana yang mendukung kenyataan itu dikatakan bahwa yang diserupakan itu pun tidak tahu siapa. Di situ ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak tahu siapa yang diserupakan. Padahal di dalam surat Hud 1 dikatakan Quran itu detail dan teliti ya. Di dalam surat Hud. Jadi di dalam surat Hud ini katakan Quran itu detail dan teliti. Saya tidak tahu juga kenapa Bro Juma mengatakan Quran jadi tidak detail. Padahal seharusnya surat Hud 1 ayat 1 itu Bro Juma harus bisa menjelaskan ini. Ini dikatakan harusnya Quran bisa mengkonfirmasi siapa yang disalibkan, urgensitasnya itu tidak disalibkan apa begitu ya. Kenapa harus digantikan dengan orang lain? Apa kesalahan orang lain itu? Tega sekali Allah Subhanahu wa taala itu menggantikan Isa dengan sosok lain yang tidak tahu tapi tidak ada juga nilainya, tidak maknanya.
Apakah Allah itu bekerja tanpa makna, bekerja tanpa nilai, bekerja tanpa tujuan? Sementara di dalam kitab Injil ada yang namanya dusta mahkamah agama. Inilah sumber dari morat-maritnya berita. Lihat ini. Jepang membayar orang-orang untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus itu secara salah. Waduh, betapa berbahayanya kalau sampai Allah tidak bisa menjelaskan, padahal dia klaim kitabnya jelas. Ini surat 1 ini, Bro Juma. Dikatakan di sini alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan terperinci loh. Di mana terperincinya Quran kok tidak bisa menjelaskan siapa yang disalib dan siapa, apa urgensitasnya penyaliban itu tidak terjadi. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jangan seperti Bro Juma hanya memakai kata kain lenan. 12 murid di situ itu semua lari. Oke, saya tanggapi. Baik. Jadi berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim tentang surah Hud, itu tidak sedang menjelaskan rincinya satu keadaan, rincinya suatu proses kejadian, tidak. Ini berbicara mengenai hukum-hukum. Al-Quran itu terperinci berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan penyaliban. Al-Quran sudah merincikan dengan sangat jelas bahwa mereka berselisih paham tentang orang yang mereka kira dibunuh, padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Rincinya adalah mereka selisih paham. Kisah Para Rasul 29 nomor 15, 25 nomor 19. Paulus berselisih paham dengan orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan masih hidup. Orang Yahudi mengatakan sudah mati. Paulus mengatakan masih hidup. Berselisih paham. Oke? Berselisih paham. Kemudian ketika saudara mengatakan siapa yang kemudian diserupakan dengan Isa? Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan? Ketika Anda mengatakan orang yang diturunkan Yusuf Arimatea itu menggunakan diberi kain lenan, berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus menggunakan kain lenan sebelum perjamuan terakhir. Kisah Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Kalau dia mati dalam keadaan menggunakan kain lenan, berarti dia tidak perlu diberi lagi mayatnya kain lenan, karena dia sudah menggunakan kain lenan. Sedangkan di dalam kitab saudara Markus 14 nomor 50, 51, 52 ada seorang pemuda menggunakan kain lenan yang lari meloloskan diri. Siapa dia? Ayo, ada datamu. Saudara punya data, tunjukkan bahwa si fulan menggunakan kain lenan pada saat sebelum penyaliban. Siapa? Anda tidak akan pernah bisa menjawab itu. Oke? Kemudian ketika saudara mengatakan di situ ada 12 murid yang lari, siapa bilang 12 murid yang lari? Siapa bilang? Untuk apa Yudas lari? Untuk apa? Sedangkan yang menjadi pengkhianat saat itu adalah Yudas. Yudas menjadi konco Romawi. Ngapain dia lari? Hah? Ngapain dia lari? Ada-ada aja. Yudas kemudian ikut terlibat di sana. Ada dua. Satu menggunakan kain lenan, yang satunya entah siapa. Apakah Yudas? Apakah Yesus Barabas? Yang menggunakan kain lenan ini menurut saya Yesus. Kalau Anda mengatakan bukan Yesus, tunjukkan satu orang yang menggunakan kain lenan selain Yesus. Ada enggak? Ada enggak? Enggak akan pernah Anda bisa tunjukkan itu. Pada saat penangkapan murid 11 melarikan diri, Yudas di mana? Jawab saya. Yudas masih bersama dengan tentara Romawi, coy. Kemudian Yesus Barabas kemana? Kemana Yesus Barabas? Ini juga perlu Anda perhatikan. Jadi Tuhan tidak akan mungkin membiarkan orang yang menjadi Mesiasnya, menjadi orang yang diurapinya, dicelakai. Sedangkan Tuhan akan membiarkan orang fasik, pengkhianat untuk menggantikan dirinya. Amsal 21 nomor 18. Orang yang benar, pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang jujur. Telan itu baik-baik. Silakan. Saya masih tunggu data. Ya, bantu tap teman-teman di bawah, bantu tap. Teman-teman ya, perhatikan Bro Juma, ayat yang kamu kutip, jika kamu membaca utuh, sebenarnya tidak terjawab. Tapi karena modelmu kan malas membaca, kamu kan modelnya kan bersuara kencang, tapi datanya kosong. Lihat, perhatikan di sini ya. Markus 14 ayat 50. Tenang. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri.
Perhatikan, dia di sini siapa? Yesus. Ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan, menutup badannya, mengikuti dia, mengikuti Yesus. Yesus di sini sedang diapa? Ditangkap. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Yang mengikuti itu. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kenapa tidak disebutkan di sini namanya? Karena tulisan Injil bukan berbicara siapa yang orang muda ini. Perhatikan. Di sini kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Jadi Bro Juma, kalau kamu membaca hanya ayat 51 lepas dari 49, itu cara belajar iblis. Mohon maaf bro ya. Jadi teman-teman muslim, kalau kalian belajar Alkitab, jangan dengarkan hanya kata-kata si Juma. Baca di dalam teksnya, baca di dalam konteksnya. Baca, oke, jangan panas. Sekarang saya akan kembali ke Hud pasal 1. Ben, malah ke mute Ben. Bunda stop dulu. Timernya stop dulu. Itu di mute tuh. Stop dulu Bunda. Stop Ben. Tuh. Erben monitor Erben. Kalian jangan nih. Kok kayak gini sih kalian? Kayak gini apa sih orang di kok? Gimana sih kalian ini? Ini orang malah. Ini, silakan Juma. Saya hanya menyambar kata-katamu tentang Hud 1. Coba sebutkan dulu tentang hukum perkawinan di dalam Quran. Kalau memang Quran ini kitab yang detail dan teliti berbicara tentang hukum, kisah dan akhlak sesuai tafsir, monggo. Loh, itu bukan lari, saya menyambar perkataan Juma. Karena yang saya tahu, hukum perkawinan di dalam Islam dikatakan ayat Quran ini semua rapi, disusun detail dan teliti. Saya tanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa digantikan dibawa ke langit? Itu tidak dijawab oleh Juma. Tapi Quran detail dan teliti. Ini malah lari Ini gimana sih? Biar Bang Samudra biarkan. Oke, lihat ini Juma ya. Di dalam Alkitab tidak disebutkan siapa orang muda itu, tetapi dari kisahnya sudah dipastikan itu bukan. Dan seharusnya Quran harus bisa menjawab. Oke ya. Oke, jadi nanti Juma kau jawab dulu hukum perkawinan di dalam Quran itu seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan hadis hukum perkawinan di dalam Islam berasal dari hukum jahiliyah. Ada 4, 3 dibuang, 1 diambil. Bahkan itu pun dilanggar oleh baginda Muhammad. Saya bisa tunjukkan samamu. Kalau kamu hanya modal bibir, saya nggak sanggup. Dari tadi kamu lihat ini, teman-teman baca ya. Ada seorang muda mengikuti Yesus. Jadi mengikuti diam-diam. Siapakah ini? Di dalam teks ini tidak disebutkan siapa namanya. Tidak disebutkan siapa namanya. Kenapa? Karena esensi penulisan kitab Injil bukan tentang orang-orang di sekitar Yesus. Esensinya adalah yang mau diberitakan di sini fakta sejarah Yesus memang ditangkap di dalam konteks ini. Karena konteks ini bicara Yesus ditangkap. Dan itu esensi dari beritanya, makanya itu yang diberitakan. Oke, silakan Bro Juma. Hukum perkawinan di dalam Quran, silakan. Oke, meskipun itu lari ya dari ini untuk membuktikan kepada saudara. Al-Quranul Karim menceritakan tentang apa yang Anda pertanyakan. Al-Quran surah As-Sayyad ayat 49, Allah menceritakan bahwa manusia dicipta dengan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai' dan seterusnya. Ini waktu saya terbatas. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, di situ menerangkan tentang pernikahan dan jodoh. Al-Quran An-Nisa ayat 1. Tulis saja, saya kasih tak ajarin kamu. Kemudian berbicara tentang pernikahan dan kodrat sebagai makhluk manusia. Al-Qiyamah ayat 39. Pernikahan Al-Quran
menjelaskan kewajiban menikah. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32, pernikahan sebagai hal yang diperjanjikan oleh Tuhan. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 21. Kemudian Al-Quran menceritakan tentang pernikahan dan ta'arufnya, cara-caranya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Quran tentang pernikahan dan ketentraman tujuan pernikahan, Ar-Rum ayat 21. Al-Quran bercerita tentang haramnya wanita-wanita yang dinikahi. Dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 23 dan seterusnya. Jadi apapun yang kau minta tentang hukum-hukum apapun itu di Islam, itu sudah disempurnakan oleh Allah. Tinggal waktumu aja mau waras atau tidak. Kita kembali ke tema, jangan habis. Kamu ketika mengatakan tidak diketahui siapa pemuda ini, kamu sudah gundul, berarti kau udah KO di situ. Kamu sudah KO. Kenapa? Ketika Anda mencoba membodohi orang yang ada di sini dengan menarik Markus 14, harus Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Channel Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu salam satu Tuhan, Allahu Akbar. harus tergenapi. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa orang benar? Yesus atau Yudas? Tralalalalalalala. Lalu orang fasik menggantikannya. Siapa yang menggantikan orang yang jujur di atas tiang salib? Orang fasik. Ini kata Yesus harus tergenapi. Makanya ketika Petrus membatalkan penyaliban itu, apa kata Yesus? Iblis yang mengatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memutuskan harus ada orang fasik, harus ada orang pengkhianat yang mati di atas tiang salib menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Paham sampai di situ? Jadi kalau ada orang-orang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Oke? Imam-imam kepala mahkamah agama semua kerasukan iblis menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang disalib adalah penggantinya, yaitu pengkhianat. Demikian. Ingat PR-mu, yang menggunakan kain linen itu siapa? Bawa sampai mati. Silakan. Di mute. Buka mute-nya. Oke, lanjut. Sekalian jangan gitu lah. Mute lah, aku kan diam. Kita dari Perhatikan, tadi benerin lu, Ben. Jangan framing lihat dong. ya. Jangan gitu Oke, dong, lanjut. lihat. Di dalam satu tafsiran dikatakan ada seorang muda, perhatikan ya. Tradisi gereja mengatakan ini adalah Yohanes Markus, si penyusun Injil. Dia adalah seorang pendamping misionaris awal, yaitu pamannya Barnabas. Ada namanya ya. Ini dia. Dari mana? Silakan. Apa urgensitasnya Isa itu digantikan dengan orang itu? Mengapa Isa diangkat ke langit dan ditipu oleh Allah dengan orang lain? Dan itu pun dikonfirmasi 700 tahun kemudian cuma. Bro Jum, tugas tuh sudah selesai. Ada tafsir, itu Yohanes Markus. Oke? Dan di dalam Markus 14 itu justru menegaskan bahwa Yesus itu memang benar-benar disalib. Karena lewat penyalibanlah Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Oke? Dan melalui kematianlah Yesus berhadapan dengan maut. Makanya seorang juru selamat haruslah seorang yang suci, tak berdosa, supaya melalui kematiannya itu sanggup untuk menebus manusia. Dan seorang juru selamat harus seorang yang mati berhadapan dengan maut dan harus mengalahkan maut.
Maka bagi kami Nabi Muhammad nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak pernah bangkit. Bahkan sampai hari ini pun orang muslim mendoakan dia. Tetapi orang muslim mendoakan Nabi Muhammad juga itu atas permintaan Nabi Muhammad atau Nabi siapa. Sedangkan Nabi Muhammad ketika berdoa untuk mamanya yang sudah meninggal bolehin oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas dikatakan orang tua Nabi itu ada di neraka. Tetapi tidak boleh dia mendoakan orang tuanya. Tapi dia sendiri minta didoakan oleh para pengikutnya. Tapi dia tidak dibolehkan oleh Allah mendoakan oleh orang tuanya. Oke lah. Jadi teman-teman, pertanyaan si Juma sudah terjawab dengan bagus sesuai dengan data dari aplikasi tafsir yang sudah dibuat oleh orang Kristen. Sekarang Juma, buktikan siapa yang digantikan. Namanya siapa? Urgensitasnya orang itu digantikan. Apa kesalahan orang itu? Apa kesalahan Isa sehingga mau disalibkan oleh orang-orang? Apa kebenaran Isa sehingga dia diangkat ke langit? Belum lagi nasi tanya, ngapain Isa di langit hidup? Pakai oksigen apa enggak gitu ya? Kenapa bukan Nabi Muhammad yang diangkat ke langit ketika hendak makan makanan yang enggak ada gizinya itu? Nah itu silakan Bro Juma. Datamu mana? Dari tadi kamu nggak ada data, bro. Oke, teman-teman, kita lihat ya betapa minimnya keilmuan seorang bernama Erben. Anda membawa tafsir Yohanes Markus, berarti ini adalah penulis kitab saudara sendiri. Markus itu nama lainnya adalah Yohanes. Baca kitab Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Itu ilmu untuk Anda, catat itu baik-baik. Jadi penulis kitab Yohanes sebenarnya itu bukan Yohanes murid Yesus, tapi Markus muridnya Paulus. Kemudian ketika Anda membawa narasi tafsir gereja, apa dasar tafsiran mereka? Kenapa tidak dijadikan Yohanes 13 nomor 4? Jelas-jelas namanya tertulis di situ. Yesuslah yang menggunakan kain lenan. Kenapa lari ke Markus? Mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan? Mana? Sementara Yesus anak Maria sudah jelas-jelas melepaskan jubahnya digantikannya dengan kain lenan. Terus kenapa larinya ke Markus? Ini penipuan, pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian saya sudah menjelaskan kepada saudara, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit untuk datang kedua kalinya menjadi saksi kepada penolak-penolaknya. Makanya Al-Quran sangat jelas. Saya sudah sampaikan kepada saudara, wa min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qablal mauti wa yaumal qiyamati wa yakunu alaihim syahida. Itu terekam dalam Yohanes 12:48. Coba kamu belajar deh. Yesus datang untuk yang kedua kalinya menghakimi berdasarkan kalimat-kalimat yang diajarkan ketika dia bersama dengan orang Yahudi, bukan bersama dengan orang Kristen, karena Kristen ini penumpang gelap. Oke? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka dia datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa? Karena tidak ada umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi tersangka. Untuk apa dia menjadi hakim? Tidak ada umat yang tersangka. Sedangkan umatnya Nabi Isa alaihissalam tersangka, mengajarkan non-Yahudi menyembah dirinya. Itulah yang datang untuk dihakimi. Makanya kalau Anda cerdas, Matius 7 nomor 21 sampai 23, yang diusir itu Kristen. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, karena kalian tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Bapakku menginginkan menyembah dirinya seorang, bukan menyembah diriku. Bapakku mengajarkan ibadah Sabat, bukan hari Minggu. Bapakku mengajarkan hukum Taurat, bukan surah-surah Paulus. Ya, tidak semua orang yang menyeru aku kurios Tuhan Lot akan masuk ke dalam surga, melainkan orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Bapa. Kalau orang Kristen ini apa? Penumpang gelap. Lalu kemudian ketika Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya, siapa yang menggunakan kain lenan? Markus, mana buktinya Markus menggunakan kain lenan? Tunjukkan dalilnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Kamu masuk di sini, gali kuburmu sendiri, Erben. Silakan. Ke-mute lagi. Kasih aku di kolom besar. Lanjut. Mana ini hostnya? Kasih di kolom besar dong. Udah, Ben.
Pak Erben, ya ampun. Oh iya, tapi kok belum kelihatan nih. Handphonemu murah, jadi lambat. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting buatan kafir. Mau delay, jangan mau delay. Udah, lanjut. Oke, perhatikan ini ya. Tradisi gereja mengatakan itu adalah Yohanes Markus si penyusun Injil ini. Oke. Baru tradisi juga mengatakan bahwa di rumahnya lah perjamuan terakhir diadakan. Jadi sudah terjawab ya. Ini tradisi, sejarah gereja itu ada. Dalil. Ini datanya. Dalil. Saya minta Ini dalil. sejarah gereja, makanya kamu dari tadi kan. Ini sejarah gereja, tradisi. Gereja Oke. itu di Romawi, nggak ada di. Oke, sebentar. Kamu jangan panik, ya, jangan panik. Tertawa dia. Allahu Akbar. Sekarang saya akan bantah kamu. Kalau kamu mengatakan Yohanes pasal 13 ayat 4, disinilah namanya tidak sinkronnya kamu berpikir. Yohanes 13 itu konteks yang berbeda. Yesus membasuh kaki murid-murid memakai kain lenan. Ini satu peristiwa. Tetapi di dalam Injil Yohanes yang sama, di sini jelas dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan, Yesus ditangkap. Ini jelas ditangkap, dan jaraknya Injil 13 dengan 18 ini jaraknya cukup jauh, bro. Jadi artinya kamu itu tidak punya historitas dalam berpikir secara kronologis. Artinya apa? Kamu itu sepenggal, seuprit, bahasa Medan, seuprit doang cara berpikirmu. Itu, coba lihat ini dong, data ini Yohanes ya. Tetapi sampai sekarang Hud pasal 1 dikatakan Quranmu itu kitab detail yang teliti. Siapa yang disalibkan, kamu juga nggak ngomong di situ. Saya jadi bertanya, jika Quran itu kitab yang datang dari Allah tapi tidak memberikan penjelasan yang jelas, justru menjadi ambigu, maka saya katakan itu mana kebenaran Quran itu? Kok bisa seperti itu? Di situ, apakah Allah juga nggak bisa memberikan sesuatu itu menjadi jelas? Masa harus perlu pertanyaan di situ ya? Kalau Alkitab jelas mengatakan Yesus disalib, itu abad pertama, dan tidak ada kepentingan Muslim di situ di dalam penyaliban Yesus, karena sejatinya Islam itu baru ada di zaman Muhammad, dan tidak ada urusan dengan Islam, karena Islam sendiri belum ada. Jadi kenapa justru menurut saya Allah itu dalam tanda petik kok usil banget ya membicarakan mengangkat Isa sama dengan Yesus gitu ya. Kecuali kalau Isa bukan Yesus ya. Tapi kalau kalian menganggap Isa sama dengan Yesus, kalian harus mengerti itu. Apakah sejarah dengan kitabnya orang Kristen, dengan segala-galanya, dengan manuskripnya itu, tetapi justru di dalam Quran itu hanya omongan tapi tak bisa divalidasi. Belum lagi nanti saya tanya, Isa itu disuruh dalam Quran. Belum lagi nanti saya tanya, Isa itu siapa murid-muridnya. Belum lagi saya tanya, Isa itu ajarannya apa, mujizatnya, detail spesifiknya apa. Kalian juga nggak akan bisa jelaskan. Jadi sekarang ini tugasmu cuma Hud 1 itu dulu kau bahas. Silakan kau bahas dulu detail dan teliti tentang Isa itu gimana. Oke, jadi kalau Anda mengatakan usil, yang usil itu Kristen. Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kristen ini siapa? Yang usil itu kalian. Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab kalian? Kenapa? Yang usil itu kalian. Cerita tentang Nabi Isa itu adalah cerita utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel yang tersesat untuk kembali kepada hukum Tuhan. Itu tujuan Nabi Isa. Bukan tujuannya untuk Kristoeng. Kristoeng itu di Antioquia, di Roma, Yunani. Nggak ada hubungannya dengan itu. Kristenlah yang makar terhadap ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Contoh, penyaliban menurut hukum Torah, penyaliban itu hanya berlaku pada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Kemudian diramu oleh Romawi paganisme bahwa yang disalib itu adalah orang suci, yang disalib itu adalah penebus dosa, padahal itu adalah orang terkutuk. Oke? Orang terkutuk. Baca Ulangan 21 nomor 23. Jangan kau biarkan jasadnya, karena jasadnya pun haram menyentuh tanah. Saking najisnya orang yang disalib itu.
Tapi orang najis, orang terkutuk ini dijual ke Roma menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh penyusup, orang yang ambil ajaran agama orang. Dia dengarkan sama saya. Amsal 6 nomor 16. Ini firman Tuhan menurut tradisi Yahudi. Ini adalah hikmat kepada mereka melalui nabi yang datang kepada mereka. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Salah satunya adalah membunuh Isa Al-Masih. Itu dalil. Oke? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Paulus mengatakan tidak bersalah. Berarti haram hukumnya menurut hukum Yahudi membunuh orang yang tidak bersalah. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Saatnya kau berubah. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jangan kau bohong bahwa Tuhan menyalib demi untuk tebus dosa. Jangan kau bohong. Jauhkan dirimu dari perkara dosa. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi kalau ada orang Yahudi yang membunuh Isa, yang membunuh Yesus anak Maria, maka mereka adalah pelaku dosa. Dan dosa tidak akan mungkin menjadi jalan keselamatan. Pahami itu. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak bersalah. Jadi orang yang ditebus dosa-dosanya oleh matinya orang yang dikutuk di atas tali itu bullshit. Tuhan tidak membenarkan pelaku dosa dengan membunuh manusia yang tidak bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat mata orang itu buta, dan karena suap memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar. Karena dia disuap maka memutarbalikkan perkara yang benar. Yang tadinya Isa diselamatkan, diajarkan Isa yang disalib. Yang tadinya Yesus diselamatkan, diajarkan Yesus yang disalib. Padahal yang disalib itu adalah yang menggantikan Yesus. Demikian. Ingat PR-mu? Berapa putaran lagi ini Bang Juma? 3 kali. Kalau dia tidak sampai bisa menunjukkan percuma. Baik. 3 kali lagi ya, Iya. Bang. Baik. Dari tadi bukannya si Juma yang tidak menunjukkan data. Gak ada kau tunjukkan data, Bro Juma. Jadi kamu minta orang menunjukkan data. Perhatikan. Kenapa orang Kristen memakai kitab? Anda tunjukkan aja Markus menggunakan kain lenan. Di mana? Loh, sekarang kalau berbicara kain lenan ini, di dalam kitab Injil ada beberapa yang berbicara tentang kain lenan. Jadi historismu itu, dengarkan ya, Yohanes, Yang saya tanya Markus, Anda kan loh, tafsiran nggak bisa kayak gitu cara belajar Alkitab. Dari mana dasar pijakannya mentafsirkan itu Markus, sementara Markus tidak diceritakan menggunakan kain lenan? Dari mana? Tenang dulu, tenang. Kan sudah saya tunjukkan samamu tadi sejarah gereja. Sejarah gereja itu sudah ada sebelum Muhammad. Sejarah gereja. Iya. Jadi kalau sejarah gereja kamu sangkal artinya Ini yang kita cerita. harusnya gini. Sebentar Bentar dulu dong. Yesus yang kita cerita bukan sejarah gereja. Loh, penyaliban. Yesus itu tidak bisa terjadi dikenal. dengan Dengar Bani dulu. Israel. Dengar dulu. Ini waktunya, dengarin ya. Alkitab tidak bisa dipahami lepas dari sejarah. Enggak seperti Quranmu. Kitabmu itu kalau dihadapkan sejarah hancur. Kalau orang Kristen, kitabnya dihadapkan sejarah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan siapapun. Sejarahnya Kalau Markus kitabmu, menggunakan dengarin, kain lenan mana? kitabmu dihadapkan dengan sejarah hancur. Sejarahnya Markus menggunakan kain lenan, tunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan tadi datanya. Sekarang saya mau Di mana jelaskan. sejarahnya Markus menggunakan Oke. kain lenan? Kenapa orang Kristen menggunakan kitab perjanjian lama? Perhatikan ya. Kenapa orang Kristen? Ini, jika engkau kafir bawa juga jubahku dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Kitab-kitab apa di sini yang dibawa Paulus? Kitab-kitab perjanjian lama, perkamen. Dan itu ada di dalam tafsirnya. Ini ditafsirkan. Ini jelas. Perhatikan ini ya. Ini jubah. Ini kitab-kitabku terutama itu berbicara tentang PL kitab-kitab. Jadi orang Kristen sejak zaman Paulus sudah menggunakan perjanjian lama. Tetapi yang sayangnya orang Kristen tidak pernah mengubah perjanjian lama. Tapi orang Muslim di dalam Qur'annya mengubah semua kisah yang ada di dalam perjanjian lama dengan klaim ini dari Allah. Tapi di hadapan sejarah hancur, runtuh, babak belur, itu jum. Jadi Bro Juma itu dari tadi kamu kan suaramu aja yang lantang, datamu nggak ada, historitasnya nggak ada.
Kenapa ketika kisah perjanjian lama ada di dalam kitabmu justru dirubah semua, dan ketika divalidasi dengan fakta historis sejarah hancur data kitabmu? Itu menjadi pergumulanmu hari ini, Cum. Oke bro, ya. Jadi sebenarnya semua pertanyaanmu sudah dijawab. Contoh, kalau orang menyembah Yesus, saya bisa tunjukkan samamu bahwa seorang raja itu disembah. Yesus raja, bukan Allah Bapa. Yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa sang pencipta alam semesta, kan itu bidat. Jadi kamu itu sebenarnya kamu salah sasaran. Kamu tidak sedang menyerang iman Kristen, kamu menyerang oneness, menyerang bidat kamu. Bagus. Kalau Tritunggal nggak pernah mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Yesus itu firman dalam rupa manusia. Dia disembah karena dia Mesias, Raja. Baru tadi kalau katakan hanya satulah kematian yang berkuasa mengampuni dosa, itu Yesus. Nabi Muhammad kematiannya nggak berkuasa mengampuni dosa umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa menjamin orang tuanya, bahkan dirinya pun masuk surga. Di situ kalau Yesus karena dia tidak berdosa, maka kematiannya berkuasa mengampuni dosa. Kalau Yesus itu berdosa, satu pun dosanya nggak berkuasa mengampuni dosa, maka hanya satu kematian yang berkuasa mengampuni dosa. Kalau Nabi Muhammad bisa nggak mengampuni dosamu kematiannya? Tentu nggak bisa. Orang dia pun nggak bisa pasti masuk surga kok. Bahkan ayah ibunya pun gak bisa didoakan dia, bro. Jadi itu, bro Juma. Sekarang kamu, dari tadi saya tanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya? Allah harus menggantikan dengan orang itu. Apa kesalahan Isa hingga disalibkan? Dan apa kehebatan Isa sehingga harus dibawa ke langit? Itu dulu, datanya kasih, bukan modal bibir. Bahwa kitab-kitab tafsiran tentang Paulus. Paulus ini siapa menurut Yesus? Paulus ini adalah orang Farisi. Yang Yesus katakan dalam Matius 23, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, ya, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dan ternyata 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus Kristus. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu laksana langit dan bumi. Kalau Anda membawa Islam, Al-Quranul Karim, itu adalah pewahyuan. Tidak didasarkan atas pencarian seperti Lukas, Markus, dan seterusnya. Tidak. Tidak dilakukan, Al-Quran itu tidak melakukan penelitian. Datangnya dari Allah. Kalau Anda mengatakan itu salah, karena yang Anda gunakan mengukurnya adalah kitab Anda yang salah. Data salah Anda pakai untuk mengukur Al-Quran. Jangan salah. Oke? Siapa yang berfirman kepada Lukas? Siapa yang berfirman kepada Markus? Siapa? Yesus? Nggak ada. Tuhan? Nggak ada. Karangan semua. 14 kitabnya Paulus semua karangan. Markus juga karangan. Lukas juga karangan. Penulis Yohanes juga karangan. Penulis Matius juga karangan semua. Tidak ada yang berasal dari lisannya Yesus langsung. Nggak ada. Oke? Pahami itu. Nah, sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Karena itulah dia diselamatkan. Oke? Amsal 21 nomor 18. Kurang apa lagi data yang saya sajikan kepada saudara? Harus tergenapi apa yang tertulis. Yang tertulis itu orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang fasiknya? Siapa orang benarnya? Harus ditakar di situ. Antara Yesus dan Yudas, siapa orang fasik? Antara Yesus dan Barnabas, siapa yang orang fasik? Pengkhianat sebagai ganti tebusan bagi orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Siapa pengkhianat? Yudas pengkhianat. Yang jujur siapa? Itulah yang diselamatkan. Ini data, Erben. Ini data, bro. Ini data. Jangan kau cari di Al-Quran. Al-Quran surah Hud mengatakan terperinci. Yang terperinci itu hukum. Saya sudah buktikan samamu tentang nikah terperinci. Kalau saya tanya kepadamu, Bibelmu syarat-syarat nikah mana? Usia dini usia standar nikah di kitabmu mana? Syarat sah nikahnya apa? Gak ada. Inilah Al-Quran datang luruskan. Mengajarkan semua hukum. Bukan menceritakan apa yang pernah terjadi. Al-Quran tidak menceritakan sedetail itu karena tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya Al-Quran mengatakan digantikan oleh Yudas. Terus apa fungsinya? Apa korelasinya? Apa?
oh Yudas yang sudah kan, tidak ada masalah kan, sudah. Makanya digunakan akal, diserupakan bagi mereka sehingga berselisih. Kisah para Rasul 25 nomor 19. Paulus bingung dan orang-orang Yahudi bingung siapa sebenarnya yang mati ini. Habis. Allahu Akbar. Masya Allah. Ben, silakan Ben, buka mute. Satu kali lagi ya, Bang Juma ya. Iya. Ben, lanjut. Dia mute sendiri loh, nanti kita yang dituduh. Ben, mute. Nanti family. Tidak ada mute loh, kalian yang mute itu loh. Iya, jangan gitu, lihat ini. Allah. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original teksnya, Jelas Bu. ya. Original teksnya tunjukkan. Originalnya. Iya. Dari tadi datamu nggak ada ini. Nih, Tunjukkan original Ini ya. teksnya. Ah, ini nih. apa Ya. tuh? Apa? Peniruku jadilah seperti aku peniru Kristus. Mana ada peniru? Apa bahasa Loh, Indonesia peniru? lihat ini ada di sini kata peniru. Ini Nggak ada. peniru. Original teksnya apa? Peniru. Loh, lihat dong bentuk katanya apa di situ. Original teksnya Noun peniru. maskulin singular genetif. Genetif itu kata jangan milik. Nipu-nipu, jangan nipu-nipu. Loh, ini kamu nggak ngerti teks Yunani. Ini genetif. Noun maskulin singular genetif. Genetif itu tahu apa? Juma kamu itu mohon maaf bro Juma. Saya tanya kamu ngerti nggak genetif? Kata milik. Bahasa Yunaninya itu meniru itu apa? Loh, saya kan sudah tunjukkan bentuk genetif. Ngerti nggak genetif? Oke ya. Jadi Juma ini nggak ngerti teks Yunani. Di situ tidak ada kata yang merujuk kepada Loh. dia meneladani Yesus. Jadilah teladanku Oke, sebagaimana saya ini juga adalah genetif. Kristus. Oh, ini. Jadi kamu kayaknya karena kamu nggak ngerti, lihat. Loh, kok Coba saya- baca apa ini? apa yang tertulis di situ? Coba baca dulu apa ini, Bro? Apa? Saya udah kelihatan di sini. Kristus. Kristus. Artinya Mana Kristus ini? Itu jelas tuh. Mana Kristus ini? Jadilah teladanku. Ini Jadilah apa ini? teladan. Sebagaimana saya juga adalah. Ini apa ini? Iya, coba terjemahannya apa? Kristus. Ini genetif. Terus, Kamu nggak ngerti tuh? apa-apa. Apa tuh? Kristus sebagaimana- Genetif itu artinya peniru Kristus. Sebagaimana saya juga adalah Kristus. Aduh, kamu itu. Allah. Sebagaimana juga aku adalah Kristus. Kamu nggak ngerti Jelas bahasa Yunani, sekali. Bro. Itu bentuk genetif ya. Tidak ada cerita original. Oke teksnya ya, tidak jadi mengatakan peniru itu saya adalah penambahan. berterima kasih sama Itu Bro penambahan. Juma. Itu penambahan. Loh, kok dipotong ya? Aduh, Jadi gini, lanjut. saya berterima kasih sama Bro Juma. Rupanya di dalam Quran tidak disebutkan siapa yang disalibkan. Apa urgensitasnya digantikan dengan orang lain tidak bisa dijawab di dalam Quran. Tapi dia justru mengutip dari Alkitab. Artinya apa? Quran dan Juma tidak bisa ngapa-ngapain tanpa mengotak-atik Alkitab. Artinya betapa rapuhnya Juma, betapa rapuhnya Quran jika si Juma tidak mengutip Alkitab. Sementara saya tidak mengutip Alkitab Al-Quran. Saya hanya membertanya Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Quran yang saya kutip untuk menegaskan iman Kristen. Kenapa? Karena iman Kristen itu berdiri teguh dengan kitab suci dan sejarahnya. Tetapi Quran tidak bisa berdiri sendiri dengan hadisnya. Bayangkan itu. Padahal kitab Quran itu dari Allah langsung, bayangkan ya. Dari Allah langsung yang ditafsirkan oleh para nabi, para ulama dan lain sebagainya, dibantu hadis, dibantu sirah dan semuanya. Rupanya tidak bisa menjawab. Jadi ini sudah membuktikan teman-teman. Jadi gini ya, tergantung kalian berpikirlah. Dari tadi Juma tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan Quran. Dia hanya bisa memframing ayat-ayat Alkitab dengan pemahaman secara salah. Artinya apa di sini? Quran itu begitu rapuh, Juma itu begitu rapuh tanpa dia mengutip-ngutip Alkitab. Makanya inilah yang menyebabkan Juma ini pernah buka room untuk belajar Al-Quran. Tidak pernah si Juma buka room untuk belajar hadis. Coba kalian lihat bibirnya si Juma ini, tiap hari dia selalu membuka. Mohon maaf, jangan personal. Loh, Jangan di mute, Bang. Biarin aja. Biarin aja. Sebentar. Jangan termute. Dibalas sebentar.
Jangan termute. Sebentar di Sekalian kayak gini. lanjut. Ya lanjut bang, lanjut. Silakan saudara Erben, lanjutkan. Teman-teman jangan di mute. Yang suka memute diturunkan aja deh, Julius. Kan? Ada main mute. Nggak ada yang nge-mute sini. Nggak ada yang nge-mute Gurunda. Oke, berarti dia mute sendiri, nanti dia bikin framing berarti. Ini saya pegang HP sama rokok, serius. Lanjut. Loh. Tolonglah jangan gitu ya. Moderator di sini jadi nggak bisa Itu nge-mute. enggak suka aku framing kayak kalian. Habis waktuku ini kalian mute kayak gitu. Kalian itu gimana sih? Tambahin 30 detik tadi. Silakan. Waduh. Silakan saudara. Oke. Jadi rupanya Juma tidak bisa menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan dia saya sudah jawab semua ya. Ada datanya ya. Saya pakai tafsiran yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya ketika saya bahas dengan tafsir, Juma harus mengalasi itu bahwa tafsiran yang saya buat itu, penjelasan itu salah. Artinya kamu pakai bantahan. Jangan kamu hanya mengatakan dari mana kamu begini, tapi nggak ada datamu. Harusnya di situ. Jadi diskusi sama saya itu bukan modal bibir, bukan modal ngerocos. Diskusi sama saya itu tunjukkan data. Ya, tunjukkan datamu. Itu aja. Dari tadi kamu nggak tunjukkan data, kau tunjukkan aja satu-satu gitu ya. Oke. Itu aja pertanyaan saya. Siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan? Jawab berdasarkan Quran. Karena sumber ajaran Islam itu Quran. Jangan kau kuti-kuti dari Alkitab. Jaka semua golok nggak nyambung, bro. Oke. Saya katakan di awal, ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, Nabi Isa diolok-olok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam hendak dibunuh karena orang-orang pada saat zaman itu tidak menerima kemudian informasi yang didatangkan kepada mereka tentang datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu mereka menolak adanya nabi di luar daripada kaum mereka. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Murka mereka dengan datangnya seorang nabi di luar dari kalangan mereka, marah. Lalu kemudian setelah ada rencana pembunuhan, Nabi Isa kemudian diselamatkan. Untuk apa? Karena Allah sudah tahu sepeninggal Nabi Isa pasti mereka berselisih, benar berselisih. Ada yang menganggapnya Tuhan. Fakta hari ini berselisih kan? Yahudi mana ada menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi sebagian daripada mereka menjadi korban orang-orang Farisi menganggapnya Tuhan. Maka dia datang kemudian untuk yang kedua kalinya memutuskan bahwa dia bukan Tuhan. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Nanti orang akan percaya, oh ternyata beliau betul-betul adalah Rasul setelah datang untuk yang kedua kalinya. Makanya mereka beriman. Berarti Al-Quran benar. Ketika datang kedua kalinya, apakah kemudian orang-orang Yahudi akan ikut Kristen? Tidak. Masa kan orang Yahudi ikut Kristen menyembah Yesus, sementara dasar pijakan menghakimi orang-orang di akhir zaman menurut Al-Quran, wa is ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budullaha wa rabbi wa rabbakum. Proses penghakiman berikutnya adalah mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang menjadi dasar pijakan. Sementara orang Kristen ketika dihakimi berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen semuanya diusir. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepadanya. Firman itu yang akan menjadi hakimnya. Mana firman yang Yesus sampaikan kepada manusia Bani Israel ketika sebelum terangkat ke langit? Sembahlah aku. Tak ada. Jadikan aku bagian daripada pribadi Tuhan. Tak ada. Jadikan aku inkarnasi firman. Tak ada. Tak ada, semua tak ada. Apapun sektenya Kristen itu, tak ada. Jadikan Paulus sebagai rasulku, tak ada. Semua yang ada di Kristen itu ada ajaran-ajaran yang muncul setelah Isa atau Yesus terangkat ke langit. Oke? Pahami itu. Jadi kalau Anda mengatakan mana datanya, Al-Quran datang bukan untuk menceritakan orang per orang. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran buku hukum. Jadi ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang diserupakanlah yang disalibkan, selesai. Tidak ada lagi kewajiban umat Islam. Siapa ya? Siapa ya? Untuk apa? Untuk apa diketahui? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa?
Untuk apa diketahui siapa yang disalibkan? Sementara Anda tidak mengetahui siapa laki-laki yang menggunakan kain lenan, kecuali hanya angan-angan bapak-bapak gereja. Mana dalilnya Markus pernah menggunakan kain lenan? Kalau ditafsirkan sesuatu itu harus ada menjadi tolak ukur pembenarannya. Mana? Sedangkan kalau ditanya orang-orang pada saat itu, siapa yang sebelum perjamuan kudus mencuci kaki murid-murid yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari pada saat penangkapan Yesus? Yang katanya Yesus, padahal orang Romawi tidak kenal siapa itu Yesus. Siapakah engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Kata orang itu, akulah dia. Loh, kalau kenal bahwa Yesus, kenapa mesti tanya? Kamu yang aku cari. Padahal dia, aku mencari Yesus dari Nazaret, akulah dia. Terbukti bahwa yang mereka temani bicara bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Demikian. Sudah cukup putarannya ya. Tadi Erben yang mulai, Bang Zuma yang mengakhiri. Loh, Saya tadi yang memulai, beliau yang mengakhiri. Ben, lanjut. bentar ya. Jadi masalah kain lenan sudah terjawab, saya sudah tunjukkan datanya, tapi Tafsir. cuma dari tadi Tafsir. satu pun terserah mau tafsir mau apapun yang kau tunjukkan kan tidak ada, bro. Semua kan kau hanya ngomong doang. Artinya apa? Bahkan data-data yang kau tunjukkan pun kata Kristowo, kamu nggak memahami bahwa itu adalah bentuk genetik. Ya tapi maklum, mungkin karena pendidikan berbeda kita ya bro ya, saya maklumi aja. Yang mau saya tegaskan samamu bro, bahwa tadi kamu akan protes Paulus ya. Di Yasin 14, dalam tafsir Ibnu Katsir, Paulus itu disebut sebagai murid Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Buruj dikatakan orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat atau percaya kepada Yesus itu disebut sebagai orang beriman yang beribadah pada hari Minggu. Siapa yang beribadah pada hari Minggu? Itu disebut di dalam Al-Buruj sebagai orang beriman. Jadi kalau si Jumadan dari tadi kan menyerang Wanes sebenarnya. Karena Wanes menganggap Tuhan sama dengan Allah. Kalau orang Tritunggal, Tuhan itu gelar kepenguasaan untuk Yesus teman-teman ya. Karena kata Tuhan dalam teks Yunani kan Kyrios ya. Dalam bahasa, ibaratnya bahasa Indonesia itu Tuhan, bisa Melayu, bahasa Indonesia Tuhan itu pun penguasa, bahasa Jawa Gusti. Jadi Yesuslah penguasa di bumi di surga. Dan kalau disamakan dengan Isa sebenarnya memiliki kemiripan ya dalam hal itu. Karena dikatakan Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi pertanyaannya kenapa bukan Nabi Muhammad ya terkemuka dunia akhirat? Kalau Nabi Muhammad itu penyempurna begitu ya. Kenapa bukan Nabi Muhammad aja yang diselamatkan dari makanan yang diberikan oleh seorang wanita? Tetapi justru Isa. Berarti Isa ini seorang yang luar biasa ini, Isa ini. Harusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi termulia harusnya diselamatkan dari makanan itu. Bala penting Nabi Muhammad harus dibangkitkan juga seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Tetapi kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan ya teman-teman? Ini menjadi perundungan untuk teman-teman muslim ya. Kenapa Isa yang diangkat ke langit bukan Nabi Muhammad? Mungkinkah orang yang mati sampai sekarang masih di alam kubur menyempurnakan ajaran dari orang yang diangkat hidup-hidup ke langit? Mungkinkah Nabi Isa yang sempurna yang tak berdosa ajarannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad? Ada 2 ayat Quran dikatakan mohon ampun atas dosanya. Bahkan kalau ibaratnya saya setuju dengan datanya kiamat tentang Nabi Muhammad, agak ngeri-ngeri sedap ya. Teman-teman silakan nonton videonya kiamat itu, ngeri-ngeri sedap. Tapi saya masih bertanya-tanya lah teman-teman ya. Semogalah kalian memikirkan, kalau saya memilih ikut Yesus yang di surga, yang berkuasa di bumi di surga, yang mati bukan karena dosa, tetapi untuk menanggung dosa manusia. Saya tidak mau mengikuti Nabi yang mati menjadi fosil atau menjadi minyak bumi. Saya ikut Yesus. Paulus itu memberitakan tentang Yesus dan tidak pernah mengajarkan yang salah tentang Yesus. Contoh, ajaran Yesus tentang surga dengan ajaran Paulus tentang surga sama. Tidak ada kawin-mawin, tidak ada mantap-mantap. Oke, terima kasih. Ya, Teman-teman, udah selesai ya. Mana ini, Bang? Udah selesai. Acaranya Silakan kemana-mana ini? teman-teman yang menilai gitu ya. Silakan teman-teman menilai mana kebenaran dan mana pembenaran gitu ya. Saya rasa terkait dengan Besok-besok saya hanya pertanyaan saya satu samamu bro. Besok-besok coba kau buka dulu kelas belajar Al-Quran sama hadis. Saya menjadi muridmu.
Jadi Coba dulu bro, aku menunggu itu. teman-teman sekalian, jadi kita Iya, melihat aku minta itu sama Bro Juma mulai besok mungkin coba buka ruang ini, untuk belajar saya Quran ini sama hadis ya sudah bro ya. menjelaskan ya teman-teman. Sudah Oke, terima menjelaskan kasih ya semua ya. Thank terkait you, sampai jumpa penyaliban lagi ya. berdasarkan Al-Quran dan seterusnya. Kenapa tidak membahas tentang Amsal 6 nomor 16? Karena di situ ada keperihan yang sangat luar biasa. Ternyata penyaliban itu adalah karya setan. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan dari penyaliban. Kitabnya teman-teman Yahudi juga menerangkan dalam Ulangan 21 nomor 23 bahwa orang-orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, oleh Elohim, bukan dikutuk oleh siapapun, tapi Elohim yang mengutuknya. Berarti Yesus ketika diimani disalib, berarti dia adalah orang fasik, dia orang yang dibenci, dia orang yang dimurkai. Maka sudah pasti yang disalibkan ini adalah orang yang tidak benar. Benarlah apa yang diterangkan Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8. Oleh karena itulah kemudian ya kita tidak punya kewajiban. Mana ayatnya dalam Al-Quran? Yang disalibkan adalah si A, si B. Tidak ada kewajiban itu. Karena itu adalah bukan masalah usuluddin, bukan masalah pokok akidah di dalam Islam. Mau yang disalib itu toke, yang disalib itu pararang, yang disalib itu adalah bom-bom, itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan kita. Siapapun yang jelas Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel yang mengajarkan kemudian hikmat kebenaran Torah kepada mereka, diselamatkan oleh Allah dari rencana-rencana jahat orang-orang kafir. Demikian, terima kasih. Mantap Surunda. Ini aku kasih satu kebenaran dulu ya, ini untuk kawan-kawan Karisteng ya. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan naik ke langit. Nabi Isa naik ke langit alasannya kuat. Apa itu diselamatkan dari upaya pembunuhannya Yahudi? Yesusnya kalian itu naik ke langit ngapain? Ngapain naik ke langit? Coba dipikir di sana dong. Yesus lu mati kan, udah ketangkep, ngapain lagi diselamatin? Terus mati, terus bangkit. Nah ini bangkit, ngapain naik ke langit? Dipikir pakai otak gitu loh. Masa nggak bisa berpikir? Masya Allah, keren. Itulah kenapa. Ya, ada kereta tadi. Jazakallah khair, ikhwani fisabilillah yang support selalu Gurunda. Dan untuk kawan-kawan Kristen jangan terguncang ya. Itu kalian harus pikirin gitu. Yesus kalian itu naik ke langit ngapain? Apa kerjaannya? Udah tahu bangkit, dia bangkit harusnya diem dia di bumi gitu loh, karena dia bangkit dan dia Tuhan gitu. Ngapain dia pakai utusan-utusan lagi? Biasa kerja sendiri kok nyuruh-nyuruh orang sekarang. Itu paling. Thank you. Bang Gores, pertanyaan dari Erben yang pakai Ken Lenan dijawab dengan tradisi, tidak dijawab dengan data. Itu yang paling penting, tradisi ya, bukan data ya. Siram. Dan tafsirannya bukan tafsiran Yahudi, bapak-bapak gereja. Allah Akbar. Dan tidak berlandas Gurunda, nggak ada data sih Nggak ada. itu pakai Kapan Markus yang menggunakan Lenan? Tidak ada dijelaskan. asal aja Karisteng. Banyak karangan Paulus. Ini Elnim noise sekali. Saudara kita Akhi Billy mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, Akhi. Saya nyimak tadi tentang Thailand. Mu'alaf bang, orang Nias. Ya, Masya Allah. Salam kenal bang. Masya Allah. Silakan Akhi Billy. Siap. Putri, Mute, Bang. Astagfirullahaladzim. Lanjut Bang Billy. Bang Billy. Pak Dewa aja mau nambahin bang. Iya, silakan. Di sini juga mau menjelang asar, silakan. Baik. Tadi ya abang sudah menjelaskan bahwa Tuhan alam semesta itu tidak rela yang namanya salah satu kekasihnya itu akan dicelakai oleh siapapun juga. Itu tidak rela. Kita lihat berdasarkan dari kita flashback ke belakang. Yang pertama, Allah tidak akan rela yang namanya Nabi Nuh
terkena yang namanya banjir bandang, makanya Allah selamatkan. Betul? Yang kedua, Allah tidak rela ketika Nabi Musa alaihissalam itu dikejar oleh tentara Firaun, Allah selamatkan. Allah tidak rela ketika Nabi Ismail di dalam Islam, di dalam Yahudi itu Ishak, ketika hendak disembelih sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah selamatkan, Allah gantikan dengan seekor domba. Bahkan Allah pun tidak rela ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dibakar? Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam ketika hendak disalib? Kecil itu bagi Allah. Kecil. Sedangkan Yesus, ketika terjadi yang namanya penyaliban, Yesus berdoa kepada Allah. Yesus minta diselamatkan. Sesuai di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Yesus minta diselamatkan. Apa mungkin yang namanya seorang bapak, Yesus punya bapak, apa bapaknya berkuasa, bapaknya tidak menyelamatkan Yesus? Itu hal yang tidak mungkin. Maka dari itulah Yesus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Seperti itu? Padahal kalau misalkan benar kita lihat sekali. ya, kenapa diserupakan berdasarkan dari apa mujizat Yesus? Yesus itu bisa yang namanya berubah rupa. Di dalam Markus 9 nomor 2, nomor 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, lalu Yesus berubah rupa. Yesus bisa berubah rupa. Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5, lalu Yesus berubah rupa. Ini jelas Yesus berubah rupa. Betul? Nah, makanya dari itulah mereka itu tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, mereka salah paham, yang ditangkap ternyata bukan Yesus. Yang ditangkap adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Terus lantas siapa yang dikorbankan pada saat itu? Memang di dalam Islam Allah merahasiakan itu semua. Kenapa dirahasiakan? Karena ketika ayat itu turun di zaman Nabi Muhammad, tidak ada satupun sahabat yang menanyakan, "Ya Rasul, siapa orang yang disalib pada saat itu?" Tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, tidak ada urgensinya sama sekali. Yang penting, kami puas dengan jawaban Allah, bahwa Allah menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Kami puas. Andaikan Allah memberitahu siapa orang yang disalib pada saat itu, pasti terjadi yang namanya fitnah. Betul? Terjadi fitnah. Maka dari itulah Allah rahasiakan itu. Nah, seperti itu. Mantap. Mantap. Ya, jadi menanggapi pernyataan Bang Dewa, ketika Moshe Rabenu dan orang-orang Yahudi dikejar oleh Firaun, dan Tuhan menyelamatkan Moshe dan juga Noah, Nuh dan nabi-nabi seperti Ishak ketika mau diakedah, mau disembelih, diselamatkan. Artinya kenapa? Tidak boleh orang benar itu dibunuh. Tidak boleh orang benar itu harus mati gitu. Makanya diselamatkan oleh Tuhan para nabi itu. Karena orang benar tidak boleh dibunuh atau terbunuh, nggak boleh. Makanya ketika di dalam pengejaran Firaun atau ketika sedang ujian, dan memang untungnya saja tidak terjadi pemotongan manusia, karena kalau terjadi sampai salah satu itu disembelih, maka kelarlah semua, bahwa kematian seseorang menebus dosa itu ada di dalam kitab Torah. Nyatanya yang dipersembahkan apa? Adalah kambing, ya, kambing muda. Persis seperti dalam kitab Imamat, bahwa semua persembahan itu harus dari ternak, bukan manusia. Betul. Saya tambah sedikit. Kita ke Mazmur sedikit ya. Kalau kita Mazmur 91:10, malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Ya kan? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi dia Amin. diselamatkan. Itu, silakan. Jadi gini ya teman-teman, orang-orang Kristen itu memaksakan bagaimana caranya supaya Yesus itu dikatakan tersalib, mati tersalib. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada Kristen. Karena setelah Yesus disalib dan terangkat ya, Nabi Isa terangkat. Dan kalau Yesus kan versi mereka ke surga ya. Oke, padahal ke langit. Nah, kalau tidak ada kematian Yesus, tidak ada penyaliban Yesus, tidak ada Kristen. Muncul ini si Paulus mengajarkan kekristenan. Ya, ketika Yesus sudah terangkat. Jadi mereka berusaha dengan segala tipu daya supaya diupayakan supaya Yesus itu harus mati tersalib. Padahal salib itu ya menurut perjanjian lama dan menurut kata Paulus di Galatia 3:13, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Jadi kalau dia mengimani kata-kata Paulus berarti dia menuhankan Tuhan yang terkutuk. Itu resikonya ya. Lanjut saudara. Itu kan doktrin mereka mengatakan harus ada yang namanya darah. Darah itu harus ditumpahkan. Itu adalah darah Yesus, di mana Yesus dianggap itu adalah manusia suci. Andaikan darah itu harus ditumpahkan untuk menebus dosa, kenapa pada saat Yesus ditombak? Mustinya pada saat Yesus disunat. Betul nggak Bang Juma? Pada saat Yesus disunat, darahnya kan tertumpah itu. Mungkin darah kotor kali itu ya. Silakan lanjut. Jadi masalah penyaliban itu sensitif ya buat mereka. Karena itu landasan imannya. Tanpa penyaliban tidak ada Kristen, saudara-saudara. Ya, lambang iman mereka itu salib. Padahal itu lambang kutukan. Lambang kutukan itu. Oh, tengok di perjanjian lama itu ya, orang tergantung di kayu salib itu terkutuk. Makanya Yesus segera diturunkan sebelum masuk Paskah, karena dia itu terkutuk. Dan dilengkapi dengan kata-kata Paulus tadi, Galatia 3:13, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Jadi mereka itu teman-teman, kalau dia mengimani Paulus sebagai rasulnya, yang suka berarti dia menuhankan Tuhan yang terkutuk. Miris ya, miris sekali. Lanjut. Bilang itu terkutuk. Saya mendengar beberapa narasi bahwa terkutuk itu orang yang tergantung di kayu salib. Jadi ketika ada narasi itu, saya jadi teringat dengan nenek moyangnya Yesus di dalam silsilah Matius, yaitu Jekonia. Jekonia itu adalah raja yang dikutuk. Nah, jadi benarlah apa yang diambil oleh garis silsilah Matius, bahwa dia diambil dari keturunan yang terkutuk. Jekonia terkutuk. Makanya kalau Yesus itu mau diambil jadi garis keturunan Jekonia, artinya dia keturunan yang terkutuk. Makanya Lukas keluar dengan versi yang lain. Dia menyembunyikan nama Jekonia diganti dengan Neri, sehingga masalah terkutuknya ini hilang dengan yang tidak tahu dari mana asalnya. Begitu. Jadi solusinya begitu, Lukas menghilangkan nama Jekonia karena Lukas tahu Jekonia ini terkutuk, sehingga mempermalukan sebagai silsilah dari keturunan Yesus sebagai raja Israel gitu. Begitu caranya. Oh, akal-akalan ya Bang Billy ya, mereka akal-akalan. Ya Allah. Iya. Pengganti daripada Jekonia yang adalah terkutuk, dia benar-benar terkutuk oleh Nabi Yeremia, dikutuk dia. Nah, untuk keluar dari masalah garis keturunan terkutuk, ya, Lukas mengeluarkan dia, Jekonia diganti dengan nama Neri. Kita nggak tahu tuh Neri itu siapa. Pokoknya udah nggak ada lagi garis keturunan terkutuk gitu. Mantap Bang Billy.